Swastiastu. Perkenalkan, Tiang Gede Arya Swastika yang sering disapa Lapes. Tiang asli dari Banjar Peganplot, Denpasar. Sanggar ini tepat berdiri pada tanggal 29 September 2013. Awalnya sanggar ini bernama Siwar Art. Seiringnya waktu berubah menjadi Hung Siwar. Lagi beriringnya waktu bernama Hung Bali. Jadi awalnya sanggar ini banyak yang bingung dia harus kemana belajar mengenang, karena kakak Tiang memedui sanggar Siwar Nadi Swara. Lama-kelamaan Tiang patenkan bahwa sanggar ini menjadi Hung Bali. Dan awal daripada pendirian sanggar ini karena disupport oleh kakak Tiang I Ketut Subrata atau yang disapa Ketut Enju. Awalnya kakak bersikeras biar Tiang tetap mendirikan sanggar, padahal Tiang tidak mau, karena Tiang rasa kakak udah punya, kenapa Tiang harus punya lagi. Jadi tujuan kakak ingin Tiang mandiri, melepas Tiang untuk mengepakkan sayap, istilahnya, bukan istilah kacang lupa sama kulitnya. Kan. Jadi sanggar ini kenang Bali dan diiringi anak-anak belajar sematu gulingan, main selonding agar dia mengerti nada daripada gamelan pangtan bisa mengenang mantan, tapi tan bisa mirangin gamelan gamelan. Pertama Tiang belajar main kenang nih ke kakak Tiang Ketut Subrata mengajari saya pola-pola. Pada saat itu kakak masih kuliah di ISI. Tiang dengar-dengar kakak latihan, terus Tiang cari-cari di rumah. Akhirnya Tiang mengguru kuping, tidak langsung dipraktekkan. Kedua, terus Tiang beranjak SMA, diajari mengenang oleh Pak Tut Gede Rudito yang sekarang terkenal dipanggil Sokir dalam istilah kontermas. Itu guru kedua Tiang. Setelah nikah Tiang dikenalin sarang Pak Tut Sukaraka yang disapa Pak Tut Nang. Dari sana beliau juga banyak mengajari saya pola-pola, namun tidak pernah mengambil kenang. Tiang heran, kenapa tiap punya guru tidak langsung memainkan kenang. Kebanyakan Tiang diberikan pembelajaran lewat mulut atau mengguru kuping. Pak Tut Sukarata, Pak Tut Nang banyak mengajari saya pola-pola yang ngetren saat ini. Mungkin banyak dikembangkan oleh pelatih-pelatih. Dulu pun lomba di Unhi, beliau nelpon Tiang lewat telepon mengajarkan saya mana jebos ke lomba, mungkin mau latihan lewat telepon. Waktu 2012 belum nggak salah nih Ragane kari di Solo, Tiang di Bali, terus kembali berjalannya waktu Tiang belajar ke Lian Diki, ke Pak Tut Swandita, belajar Tiang masukan dari beliau. Berpatah mau guru kuping dan dia langsung ngambil kenang. Jadi anak-anak alit mungkin ada tempat les enak, dia masa-masanya sekarang enak. Kalau Tiang belajar tidak memakai kenang, bentar ya. Selama dari 2013 sampai 2021 mungkin kebanyakan yang boleh anak-anak didik semuanya dari nol. Ada beberapa yang sudah berbekal, namun sampai di sini Tiang harus perbaiki dari sikapnya dia duduk, cara dia mekaplak, cara buat cum. Artinya secara tidak langsung Tiang membuat fondasi baru. Jadinya kebanyakan anak-anak yang Tiang didik semua dari nol. Walaupun kini kebanyakan anak-anak sudah naik SMA, dia berhenti latihan karena kan anak-anak Diki kali alit-alit samian mungkin ada rasa malu gitu.
Tiang sarankan sih anak-anak ke depannya biar dia sama seperti saya, bisa mengepakkan sayapnya, dia kemanapun dia belajar. Tiang suka. Tapi satu pesan Tiang untuk anak-anak didik Tiang di Hung Bali, tetaplah menjadi si padi kuning. Semakin kalian berisi, semakin merunduk hati kalian. Jadi jangan pernah merasa puas, jangan merasa ego. Tetap kemanapun kamu belajar, tetap membawa gelas kosong. Nanti di sana kamu minta air, di sana minta ilmu. Seberapa kamu bisa menampung ilmu, segitu terima. Intan sih biasanya tiap dari pengakhiran yang mengajar anak-anak, selalu saya memberikan pesan-pesan seperti ini ke Pangten anak-anak yang masa dini, saatnya pembentukan karakter biar tidak menjadi ego ke depannya. Itu sih harapan yang pribadi sebagai pelatih kenang di Hung Bali. Kalau dari karakter anak-anak dalam mengajar, banyak yang ada yang dari TK waktu itu, dia harus memahami jiwa daripada anak-anak itu, anak-anak namanya, otomatis kan jiwa bermainnya harus masih ada. Biar terselamatkan masa kanak-kanaknya, dia harus imbang juga mengajar dia sambil bermain, ajak dia bermain, lagi fokus ke kenang. Jadi anak-anak tidak jenuh ketika dalam dia harus menghafal, sedangkan dia harus masanya dia harus bermain, tapi udah disuruh untuk menghafal. Makanya Tiang imbangi dengan bermain untuk anak-anak TK kelas 1 gitu kan. Itu udah beranjak kayak awalnya tugas ke sini sama Ade tamat TK ke sini. Wah, itu pun bermainnya banyak, akalnya banyak dia. Ketika saya mau marah, dia duluan bertanya kepada Tiang lupa Pak ya tadi ini, karena dia bertanya kan Tiang lupa kan. Kalau tugasnya karakternya beda, diam ditanyain diam, disuruh jawab diam. Akhirnya masing-masing karakter Tiang akhirnya baca, anak-anak nih ke beda-beda caranya, metode Tiang harus mengajar. Ada yang karakternya harus diberikan contoh dulu, ada yang langsung mengikuti gitu. Jadi masing-masing anak-anak mereka memiliki karakternya, dia berbeda-beda. Jadi secara tidak langsung dia mempelajari karakter dia, membaca, jadinya hafal. Oh, anak ini si A harus diajar dengan metode ini, anak si B harus diajar dengan metode ini. Ya, gitu. Selama pandemi ini syukur masih bisa diberikan ruang kreativitas. Kebetulan Sanggar Dawak niki boleh ikut lomba permainan tradisional mewakili Denpasar ke provinsi, mendapatkan juara 1. Walaupun dengan batas anak-anak yang sedikit, kita maksimalkan untuk tampil mengisi acara di Alaya dengan tetap menggunakan prokes gitu. Artinya selama pandemi ini sangat tetap berjalan, namun biasanya anak-anak dalam satu kelompok sampai 10 orang, sekarang kita minimize menjadi 5, menjadi 3. Artinya tetap menjaga jarak, tetap memakai masker gitu. Kalau persiapan pentas, anak-anak ada sih pentas, tapi bukan pentas berbanyak nih, karena niki lomba yang akan diadakan tanggal 14-15 Agustus niki ring tonja dumogi PPKM tidak panjang niki, memang ada benten kreativitas untuk anak-anak berlomba. Rencana dari Hung Bali mengirim 12 anak-anak dalam kategori kebiar duduk. Artinya kebetulan anak-anak ingin juga ikut lomba, walaupun tidak harus mengejar juara. Yang ingin melatih mental anak-anak bahwa dia bisa. Artinya juara ini ke bonus buat dia.
pesan dan pesan tiang untuk seniman-seniman atau kakak-kakak senior, saya bukan menggurui guru nih ini. Artinya biar kedepannya kita seniman bisa memberikan ruang kreativitas pada anak-anak, membuat bibit-bibit. Tiang bangga bisa membuat bibit-bibit kenang yang dari nol hingga sampai lomba. Pada akhirnya sekarang bisa mengepakkan sayapnya masing-masing untuk terus melanjutkan di bidang kenang. Tiang bangga. Jadi harapan Tiang ada juga generasi-generasi muda yang bisa ikut membuat bibit-bibit ke depannya. Ngiring sarang-sarang ya, dalam perlombaan memang sih harus mencari juara kan Gintan. Tapi di dalam perlombaan itu bukan harus itu tujuan Tiang. Tiang sering memberikan pesan kepada anak-anak didik Tiang, terutama pribadi niki. Anak-anak tidak boleh terlalu mengejar juara karena bukan itu tujuan Tiang untuk membuat bibit bisa mengenang. Tujuan Tiang untuk membuat jati dirinya ya, bisa dibawa ngayah nanti ke depannya. Kalau dalam perlombaan dia mendapatkan juara, itulah bonus dari kerja keras dia. Tiang hanya sebatas melatih. Sekarang tergantung juri juga kan Gintan, selera juri. Tiang sih tidak pernah, baru anak didik saya tidak dapat, saya protes tidak pernah. Artinya Tiang ingin tahu pemasukan dari saya, ingin ada yang memberikan masukan kepada saya di sini kurangnya. Jadinya sebagai pembelajaran buat Tiang juga kari muda, kari pemula, pengalaman Tiang masih dikit kan. Tapi Tiang bangga bisa membuat bibit-bibit yang dari nol. Kesannya saya senang belajar di sini karena banyak mendapatkan ilmu, bisa banyak mendapat pengalaman, dan dari saya nggak bisa mengenang sampai bisa mengenang. Kesannya saya senang belajar di sini karena Pak D-nya mengajar tegas dan baik. Dari saya kelas 2 SD belajar di sini dari tidak bisa mengenang jadi bisa mengenang. Kesannya saya dapat sampaikan, saya bisa belajar mengenang di Hung Bali dari nol sampai sekarang, dan saya banyak mempunyai pengalaman lomba. Kesannya saya sangat senang belajar di Hung Bali. Kesan saya senang latihan di Hung Bali dan saya banyak punya pengalaman. Kesan saya di sini, saya senang latihan di sini, berpengalaman menggambar dan mengenang, dan saya senang dari ikut tegas dan baik. Kesan saya belajar di sini mendapatkan ilmu banyak dan mendapatkan teman. Saya merasa bangga menjadi salah satu murid dari Sanggar Hung Bali niki, karena dari Sanggar niki kita tidak hanya belajar mengenang, melainkan kita dapat belajar selonding dan lain-lainnya. Saya belajar berkendang dari awal sampai saat ini niki, diajarkan oleh Pak Aryo yang bila kita salah nih pasti dapat dihukum gitu. Saya sangat senang belajar di sini karena mendapatkan ilmu yang banyak dan teman-teman juga. Ya. Kesan yang bisa saya sampaikan, saya sangat senang latihan di sini dan saya bisa mendapatkan ilmu dan bisa melestarikan budaya Bali. Salam Padi Kuning.